Jadi malam itu Mbak Ima ini agak mimpi aneh. Ya, dia mimpi didatangi oleh sosok laki-laki yang sudah lama sekali didambakannya. Sosok laki-laki yang pernah sekilas terlihat namun bayangannya selalu teringat. Ya, di malam itu sosok laki-laki itu mendatangi si Mbak Ima dengan perwujudan persis seperti yang dilihat Mbak Ima pada saat itu, dengan pakaian yang formal, dengan tubuh yang tidak terlalu besar, dengan wajah yang penuh karismatik, dengan rambut yang pelontos. Sosok laki-laki itu seolah-olah menggoda si Mbak Ima. Mulai merayu Mbak Ima. Laki-laki itu mulai memegang tangan Mbak Ima, mulai merangkul Mbak Ima, dan mohon maaf di sini, di dalam mimpi itu Mbak Ima ini melakukan hubungan intim dengan sosok gaib tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya kembali akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat. Kisah yang masuk ke email sebuah kisah misteri@gmail.com kali ini merupakan kisah kiriman dari sahabat kita yang berada di Jambi, Mbak Imas, yang berada di salah satu daerah yang ada di Provinsi Jambi, ingin membagikan sebuah pengalaman misteri yang langsung beliau alami. Sebelum saya menceritakan kisah yang dibagikan oleh Mbak Imas, untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Untuk sahabat yang berada di Jambi dan sekitarnya, ingin membagikan langsung pengalaman misteri, sahabat bisa datang ke studio sebuah kisah misteri, atau sahabat bisa DM ke Instagram saya untuk menanyakan bagaimana caranya bisa podcast menceritakan langsung pengalaman misteri yang sahabat-sahabat alami. Imas yang membagikan kisah ini tinggal di salah satu kabupaten yang ada di Jambi, tepatnya di Kabupaten Muarobungo. Mbak Imas ingin membagikan satu pengalaman misteri yang pernah beliau alami. Walaupun kejadian ini sudah hampir 20 tahun yang lalu, tapi kejadian yang dialami oleh Mbak Imas masih sampai hari ini, masih sampai saat ini beliau ingat. Karena kejadian misteri yang dialami Mbak Imas ini merupakan pengalaman pertama Mbak Imas diganggu oleh sosok makhluk gaib, dan gangguan yang dialami oleh Mbak Imas ini berlangsung cukup lama. Kurang lebih sekitar 1 tahun 8 bulan Mbak Imas dihantui, dibayang-bayangi oleh sosok gaib yang mengikuti dirinya. Awal mula kejadian ketika Mbak Imas diganggu oleh sosok makhluk gaib ini, usia Mbak Imas kurang lebih sekitar 18 tahun, dan kejadian pada saat itu masih teringat jelas di ingatan Mbak Imas. Berawal dari ketika Mbak Imas sedang mandi. Kedua orang tua Mbak Imas, khususnya ya ibu Mbak Imas, selalu mengingatkan kepada anaknya, "Mas, kamu kalau mandi, jangan sampai kamu mandi trio, mandi telanjang. Paling enggak kamu mandi pakai daleman. Kalau enggak kan di kamar mandi itu ada kain basahan. Kamu enggak boleh, nak. Apalagi kamu sering mandi sore. Menjelang maghrib kamu mandi. Pantang, nak, untuk anak gadis kalau mandi telanjang."
Apa yang dikatakan oleh ibunya si Mbak Imas ini terus diingatkan oleh ibunya, karena memang di kampung tempat tinggal Mbak Imas pada saat Mbak Imas berusia 18 tahun itu kamar mandi di rumahnya itu nggak nyatu. Keluar dari rumah berjarak kurang lebih sekitar 3-4 meter baru di situ ada kamar mandi. Karena pada masa itu di kampung boleh dikatakan jarang lah orang yang membangun kamar mandi satu atap dengan rumah. Nah, di dekat kamar mandinya si Mbak Imas, tepat berbatasan dengan kamar mandi Mbak Imas, di belakangnya itu masih perkebunan karet. Perkebunan karet yang sangat luas sekali, dan di tengah-tengah perkebunan karet tersebut, di situ ada telaga atau seperti danau kecil, dan dipercaya warga kalau danau kecil atau telaga di tengah-tengah perkebunan karet itu banyak sekali penghuni gaibnya. Kalau kami orang Jambi, penghuni gaib yang menghuni tempat-tempat seperti itu sebangsa jin yang disebut sebagai dewo. Perwujudan dari dewo atau bangsa gaib, bangsa jin yang menghuni tempat-tempat seperti itu. Kalau kita lihat dengan sekilas, perwujudannya layaknya seperti manusia pada umumnya. Tidak ada bedanya kalau kita melihat sosok gaib dewo atau jin penghuni tempat tersebut dengan kita melihat manusia. Tidak ada bedanya, cuman saja mereka adalah makhluk gaib dan mereka adalah makhluk halus. Nah, kedua orang tuanya si Mbak Imas ini selalu mewanti-wanti anaknya, kamar mandi kita tuna dekat kampung dewo, dekat dengan tempat pemandian dewo. Kamu hati-hati, nanti salah satu dari dewo yang ada di sana ngintip kamu sedang mandi telanjang, dewo itu ngintilin kamu, ngikutin kamu, bapak ibu juga nanti yang susah. Namun di sini Mbak Imas yang sama sekali dia tidak percaya dengan hal-hal mistis, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Dia menganggap apa yang disampaikan ibu bapaknya ini cuman mitos, cuman tahayul, cuman sekedar untuk nakut-nakutin. Mbak Imas di sini sama sekali tidak menghiraukan dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Jujur di sini Mbak Imas mengatakan dia paling risih kalau mandi itu ada pakaian yang menempel di tubuhnya. Pertama, berat dia bilang, dan kedua, susah untuk bersih-bersih, susah untuk sabunan. Jadi ketika Mbak Imas ini setiap mandi, mau itu mandi pagi atau siang atau sore, Mbak Imas sama sekali tidak pernah menggunakan kain basahan untuk Mbak Imas mandi. Singkat cerita di sini, pada suatu hari ketika Mbak Imas sedang mandi, Mbak Imas ingat ini belum terlalu sore, kisaran antara jam 4:30 masuk di jam 5 sore, yang mana di jam-jam itu rumah dari Mbak Imas ini kedua orang tuanya pasti belum pulang, karena kan kedua orang tua Mbak Imas ini adalah pekerja di kebun ya. Jadi sehari-hari pergi pagi pulang sore, mereka menghabiskan waktunya di kebun, dan yang tinggal di rumah hanyalah Mbak Imas seorang diri karena beliau adalah anak sematawayang dari keluarga tersebut. Jarak dari satu rumah ke rumah yang lain ini jaraknya cukup jauh. Jarak terdekat tetangga dari Mbak Imas itu jaraknya kurang lebih sekitar 20 meter lah dari rumahnya Mbak Imas baru sampai ke rumah tetangga yang sebelah. Karena di tempat kampung Mbak Imas tinggal pada saat itu di Kabupaten Muaro Bungo ini wilayahnya belum terlalu berkembang pesat seperti sekarang. Wilayah tempat tinggal Mbak Imas pada saat kejadian ini terjadi itu adalah wilayah Trans, yang mana transnya belum terlalu ramai buka, jadi pemukiman di sana pun tidak terlalu ramai. Ya, di jam sekitar jam 4:30 masuk di jam 5 sore, Mbak Imas ini merasa gerah. Mandi dia bilang. Jadi setelah Mbak Imas ini memastikan pintu depan rumahnya terkunci, Mbak Imas masuk ke kamar, mengambil perlengkapan mandi, membawa handuk. Mbak Imas pun berjalan menuju ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Mbak Imas ini ingat betul pintu kamar mandinya itu hanya terbuat dari seng. Sudah ditutup sama Mbak Imas, sudah dikaitkan kawat ya sebagai penyangga atau sebagai kunci dari kamar mandi tersebut. Mbak Imas pun di sini melepaskan pakaiannya.
Setelah seluruh pakaian di tubuh Mbak Imas dilepas, mulailah di sini Mbak Imas membasahi tubuhnya dengan air perlahan demi perlahan. Ketika Mbak Imas ini sedang asik menikmati sejuknya air pada sore hari itu, dia mendengar seperti suara pintu seng itu terbuka. Otomatis di sini Mbak Imas pun menghentikan mandinya. Dia menoleh ke belakang, memastikan apakah pintu seng yang sudah diganjal dengan kawat benar-benar terbuka. Ternyata memang iya, pintu seng itu terbuka. Di sini Mbak Imas merasa bingung, loh kok bisa? Ini nggak pernah-pernahnya loh. Aku mandi tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Kalau ditiup angin. Angin sama sekali tidak bertiup kencang pada sore hari itu. Lantas di sini Mbak Imas tidak terlalu menghiraukan. Dia kembali menutup pintu seng itu, dikaitkannya kawat untuk pengganjal. Mbak Imas pun di sini melanjutkan mandinya. Ya, dia menggayung air, menyirami tubuhnya. Ketika Mbak Imas ini sedang asik mandi, lagi-lagi dari atas seng, Mbak Imas ini mendengar seperti suara ada langkah kaki berjalan. Di sini, di samping kamar mandinya si Mbak Imas, ini ada sebatang batang jambu. Jadi, dahan batang jambu itu sebagian menutupi seng di kamar mandi, seng atap kamar mandi. Jadi kalau daun-daun jambu yang sudah kering itu jatuh, berguguran, itu kan numpuk di atas seng kamar mandi. Di sini Mbak Imas mengatakan, kalau ada sesuatu yang berjalan di atas seng, pasti suaranya pasti jelas sekali terdengar. Karena tumpukan daun kering itu kalau diinjak, suaranya itu khas sekali. Dan pada sore hari itu Mbak Imas ini jelas sekali mendengar ada suara langkah kaki yang berjalan di atas seng. Di sini Mbak Imas sempat ingin melihat keluar ya, ingin memastikan siapa sih dari tadi yang gangguin aku mandi. Tapi hati Mbak Imas berkata lain. Hati Mbak Imas berkata, ayolah kamu selesaikan mandimu, cepat-cepat masuk ke dalam. Lantas di sini Mbak Imas segera menggunakan anduk. Mbak Imas bergegas masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, setelah Mbak Imas ini menggunakan pakaian lengkap, Mbak Imas memberanikan diri dari jendela belakang. Mbak Imas mengintip ke arah kamar mandi. Dan ketika Mbak Imas mengintip ke arah kamar mandi, jelas sekali Mbak Imas melihat ada sesosok pria yang sedang lalu lalang di depan kamar mandinya. Sosok pria ya layaknya seperti manusia pada umumnya, menggunakan pakaian yang seperti digunakan manusia pada umumnya. Tingginya juga tidak terlalu tinggi. Namun sosok pria itu terlihat rambutnya itu botak pelontos. Nah, ketika Mbak Imas memperhatikan sosok itu lalu lalang, warawiri di depan pintu kamar mandinya si Mbak Imas di sini bertanya-tanya di dalam hati, itu siapa? Kok aku sama sekali tidak mengenali? Dan ketika Mbak Imas berniat untuk membuka jendela untuk menyapa sosok laki-laki tersebut, seketika sosok laki-laki itu pun menghilang dari hadapan Mbak Imas. Nah, di sini ketika kedua orang tua Mbak Imas pulang dari kebun, sebenarnya Mbak Imas ini pengen lah ya cerita sama ibu bapaknya kalau tadi dia mengalami satu kejadian yang cukup aneh. Dan dia ingin bilang tadi ada sosok pria asing yang lalu lalang di belakang rumahnya. Tapi di sini Mbak Imas ragu untuk mengatakan, takutnya kalau Mbak Imas ini mengadukan kejadian itu, apalagi kalau di sini Mbak Imas mengatakan ada laki-laki asing yang lalu lalang di depan kamar mandi, gangguin Mbak Imas sedang mandi, otomatis di sini keesokan harinya Mbak Imas pasti dipaksa untuk ikut ke kebun. Sedangkan Mbak Imas paling malas sekali kalau diajak kedua orang tuanya untuk ke kebun. Yo, yang namanya kebun Mbak Imas bilang, di sana nggak ada apa-apa. Di sana yang ada panas. Mbak Imas nggak kuat. Jadi Mbak Imas memutuskan untuk merahasiakan kejadian ini. Dan keesokan harinya, karena kejadian yang cukup mengerikan, ya, kejadian yang misterius itu terjadi di sekitar jam 3:30 mau masuk di jam 5 sore. Ketika pada sore hari, di hari selanjutnya, Mbak Imas ini merasa gerah, dia mau mandi. Mbak Imas melihat jam, baru jam 3, mendingan aku mandi sekarang lah daripada aku mandi sore di jam kemarin. Takutnya kalau aku mandi sore di jam kemarin, orang asing itu datang lagi, gangguin aku lagi mandi lagi. Jadi Mbak Imas memutuskan dia mandi di jam 3 sore pada hari itu.
Mbak Imas keluar dari rumahnya. Dia membawa anduk, dia membawa perlengkapan mandi. Masuklah Mbak Imas ini masuk ke kamar mandi. Dia kembali mengunci pintu seng itu, mengaitkan kawat pengaitnya. Setelah semua dirasa aman, ya, Mbak Imas ingat betul, kaitan itu memang kuat lah ya, mengikat untuk mengganjal pintu. Dan di sini handuk yang dibawa Mbak Imas itu ditaruh lah di atas pintu. Nah, setelah Mbak Imas melepas pakaiannya, seperti biasa, Mbak Imas ini mandi telanjang tanpa menggunakan basahan. Mbak Imas di sini mandi, biar biur, dia mandi menggunakan gayung. Ketika Mbak Imas ini lagi-lagi asik mandi, bulu tengkuknya serasa merinding. Dia merasa kalau dari balik pintu seng itu seperti ada sosok yang memperhatikannya. Mbak Imas sama sekali merasa tidak nyaman pada sore hari itu. Dia bergegas mandi, namun ketika Mbak Imas mau mengambil handuknya, handuk yang digantung Mbak Imas di pintu kamar mandi tiba-tiba hilang. Di sini dia beberapa kali memastikan. Pelan-pelan Mbak Imas membuka pintu seng itu untuk melihat keluar, barangkali handuknya ini tertiup angin, jatuh ke bawah, mungkin Mbak Imas bilang. Jadi dibukalah pintu seng itu, Mbak Imas ini ngejongak. Dengan keadaan yang masih telanjang, Mbak Imas ngejongak, tapi handuk itu tidak ada di depan pintu. Seolah-olah handuk dari Mbak Imas ini ada yang mindahin, ada yang mencuri handuk Mbak Imas. Di sini ketakutan Mbak Imas pun bertambah ketika dia mendengar ada seperti orang memainkan air. Nah, bak mandi Mbak Imas ini ya, dia menggunakan drum, bukan menggunakan bak beton. Jadi di dalam kamar mandi itu ada 3 drum. Drum pertama, drum kedua, dan drum ketiga. Drum pertama digunakan Mbak Imas untuk mandi, airnya sudah tinggal setengah. Dan di drum ketiga, Mbak Imas melihat dengan mata kepalanya kalau air di dalam drum itu seperti ada yang memainkan, tapi nggak ada orangnya. Airnya itu berebak. Ya, berebak itu seperti ada yang ngobok-ngobok ya, bergelombang, tapi sama sekali tidak ada orangnya. Dengan kejadian yang terjadi di depan matanya, seketika bulu tengkuk Mbak Imas ini merinding. Di sore hari, di jam 3 sore hari itu, Mbak Imas berlari dari kamar mandi tanpa menggunakan busana untuk masuk ke dalam rumah. Dengan posisi rambut yang masih basah, dengan posisi badan yang masih basah, Mbak Imas masuk ke dalam kamar. Dan ketika kedua orang tuanya ngedor-ngedor pintu, ya sore hari ketika kedua orang tuanya pulang dari kebun, barulah Mbak Imas ini keluar rumah untuk membukakan pintu. Nah, jadi dengan kejadian yang terjadi 2 hari berturut-turut dialami sama Mbak Imas, beliau mengatakan kesalahan besar bagi Mbak Imas. Pertama, dia tidak mengadukan kejadian ini cepat-cepat kepada kedua orang tuanya. Ya, dia menganggap kejadian ini masih hal yang wajar lah, dan Mbak Imas ini sama sekali tidak mencoba mencari tahu ya apa yang sebenarnya terjadi. Dia cuma menganggap ini cuma kebetulan. Itulah kesalahan yang fatal ketika Mbak Imas mengalami kejadian ini. Seharusnya kalau saja pada saat itu Mbak Imas ini cepat mengadukan kepada kedua orang tuanya, mungkin apa yang dialami Mbak Imas 1 tahun 8 bulan ke depan tidak akan terjadi. Setelah hari itu, kejadian-kejadian aneh pun kerap kali terjadi kepada Mbak Imas. Khususnya pada saat ketika Mbak Imas ini sedang mandi. Setiap Mbak Imas mandi, dia merasa ada yang memperhatikannya. Hingga pada satu ketika, puncak dari kejadian ini, Mbak Imas baru pulang dari rumah temannya. Ya, Mbak Imas pada hari itu dari pagi dia main sama temannya, kurang lebih sekitar jam 5:30 sore barulah Mbak Imas ini pulang. Nah, sesampainya di rumah, ibunya Mbak Imas di sini mengatakan, "Mas, kamu mau kemana?" "Aku mau mandi, Mak. Gerah, dari siang aku belum mandi." "Nggak usah mandi, kamu cuci muka aja, bersih-bersih. Sebentar lagi azan." "Nggak baik,
anak gadis mandi. Ah, nggak apa-apa lama, bentar aja, mandinya nggak lama kok. Nah, di sini Mbak Imas sama sekali tidak mendengarkan apa yang diperingati oleh ibunya. Sebelum azan maghrib berkumandang pada sore hari itu, Mbak Imas asik mandi. Dengan keadaan tanpa busana, Mbak Imas asik mandi, dan ketika Mbak Imas mandi, bagian belakang dari Mbak Imas ini seperti ada yang meraba, seperti ada yang meluk dari belakang, dan beliau pun teriak kencang sekali. Sadar-sadarnya Mbak Imas ini sudah ada di dalam rumah. Ketika dia merasa dari belakang ada yang memeluknya, Mbak Imas ini teriak kencang dan dia pun tidak sadarkan diri. Sadar-sadar Mbak Imas ini sudah terbaring di atas tempat tidur. Nah, dari hari itulah ya, Mbak Imas ini mengalami kejadian-kejadian yang sangat mengerikan sekali. Kejadian-kejadian yang di luar nalar. Kedua orang tua Mbak Imas ketika anaknya sudah tersadar dari pingsan pada sore hari itu bertanya, "Mas, apa yang kamu rasain?" Nah, Mbak Imas di sini cuman menjawab, "Tadi pas aku mandi, Mak, yang aku rasain dari belakangku tuh kayak ada yang meluk. Dingin sekali. Tangannya itu panjang-panjang, Mak. Aku merasa kalau tangannya itu, jari-jari tangan itu panjang. Merangkulku dari belakang. Tangannya tuh dingin sekali. Dan aku udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi." Bapaknya Mbak Imas di sini mengatakan kalau itu adalah sosok jin. Sosok jin yang mengganggu kamu. Nah, jadi setelah kejadian hari itu, bapaknya si Mbak Imas ini mencobalah berkonsultasi sama tua-tua kampung, bertanya sama tua-tua kampung, sebenarnya apa yang sudah terjadi sama anakku, bener nggak firasatku kalau jin atau dewo yang ada di pemandian di belakang rumah kami mengganggu anak gadis kami. Dan tua-tua kampung yang ada di sana, ya, istilahnya kembali flashback lah, menceritakan beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi di kampungnya pada zaman dulu, terjadi pada anak-anak gadis pada zaman dulu, dan kejadiannya hampir sama dengan apa yang dialami oleh Imas. Jadi beberapa kejadian di tempo dulu pernah terjadi. Salah satunya adalah dialami seorang wanita sebaya dengan Mbak Imas. Di sini kita sebut saja dengan nama Ija. Jadi Ija ini lokasi rumahnya pada saat itu tidak terlalu jauh lah dengan lokasi pemandian tempat dewo mandi yang berada di tengah-tengah perkebunan karet. Kedua orang tua Ija ini berasal dari Pulau Jawa. Nah, jadi si Ija ini itu mandi. Pada saat itu kamar mandi belum ada. Jadi orang tuanya, warga-warga yang ada di sekitaran perkebunan karet, mereka itu mandilah di tempat pemandian dewo, di danau kecil yang ada di tengah-tengah perkebunan karet. Tapi si Ija ini mandinya agak nyeleweng, mandinya tuh agak nggak ada aturan. Gadis-gadis yang lain, warga-warga yang lain yang mandi di tempat pemandian itu, mereka menggunakan kalau cewek dia pakai kain sebatas dada, kalau cowok mandinya tuh pastilah pakai celana sempak, nggak ada yang mandi telanjang. Namun di sini si Ija ini diam-diam kalau dia sedang mandi sendirian, dia suka sekali mandi berenang dengan telanjang bulat. Mandi berenang tanpa menggunakan busana. Nah, jadi pada satu ketika, kedua orang tua Ija melapor kepada tua-tua kampung. Kejadian-kejadian aneh kerap kali terjadi pada anaknya. Jadi kalau malam-malam Ija ini sering teriak-teriak sendiri di kamarnya. Ija ini sering pingsan. Dan ketika kejadian Ija sering teriak-teriak di kamarnya, ketika kejadian si Ija ini sering pingsan, ini sudah sering terjadi. Ija ini sering keluar malam-malam, berjalan sendirian menuju ke tempat pemandian tersebut. Nah, tua-tua kampung mengatakan kalau Ija ini sudah dipikat dengan sosok gaib. Karena sosok gaib itu, jin itu tergoda dengan kecantikan Ija. Jin itu tergoda dengan kemolekan tubuh si Ija. Karena Ija sering mandi telanjang di tempat itu. Dan yang lebih parahnya lagi, tua-tua kampung cerita kepada bapaknya si Mbak Imas, si Ija ini sempat hilang kurang lebih sekitar 3 hari. Dibawa masuk ke alam gaib, karena sosok jin yang menyukai si Ija ini.
Ya, tidak mau Ijah ini kembali lagi ke alam manusia. Ijah ini mau dinikahi, Ijah ini mau dijadikan istri oleh sosok jin tersebut. Tapi alhamdulillah, berkat warga kampung yang ada di sini kompak melakukan pencarian, kami juga di sini melakukan doa bersama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami juga meminta bantuan pada kiai-kiai yang ada di luar kampung untuk turut datang ke sini untuk turut membantu pencarian si Ijah, dan alhamdulillah setelah 3 hari pencarian, Ijah diketemukan, dan alhamdulillah Ijah diketemukan dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun. Walaupun di sini Ijah ada sedikit gangguan pada ingatan dan sedikit gangguan pada mental. Ijah masih sering bengong. Nah, mulai dari hari itulah keluarga Ijah pindah, nggak tahu pindah kemana, dan warga-warga yang ada di sekitaran sini tidak berani lagi untuk mandi di pemandian tersebut. Makanya orang-orang tua di sini mengatakan kalau itu adalah tempat pemandian dewo. Nah, tempat pemandian dewo ini seperti yang saya katakan di awal cerita, itu jaraknya tidak terlalu jauh dari kamar mandi tempat si Mbak Imas ini mandi. Tidak terlalu jauh jaraknya dari rumah keluarganya si Mbak Imas. Nah, mendengar apa yang dialami oleh Mbak Imas, tua-tua kampung di sini ingat lagi lah ceritanya si Ijah, dan tua-tua kampung di sini meminta kepada kedua orang tua Imas, tolong ingatin sama anak kamu, jangan pernah lagi sekalipun mandi sore-sore, apalagi mandi telanjang. Takutnya sosok gaib itu kembali datang melihat kemolekan tubuh anakmu, dan sosok gaib itu tergoda sama anak kamu. Yang kami khawatirkan lagi, anak kamu yang bisa tergoda sama sosok gaib tersebut dan mau diajak masuk ke alam gaib. Karena kejadiannya sudah pernah terjadi, jangan sampai terulang lagi. Nah, jadi tua-tua kampung di sini mencoba untuk mengobati si Mbak Imas ini. Mbak Imas diberikan syarat mulai dari seperti jimat ya, untuk dipakai setiap hari, mulai dikasih air minum untuk diminumkan dan dimandikan untuk membersihkan zohir dan batinnya, dan si Mbak Imas juga diingatkan jangan lupa nak, 5 waktu didirikan, setiap selesai sholat fardu kamu minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala agar kamu tidak diganggu oleh sosok makhluk gaib. Nah, singkat cerita di sini, beberapa hari setelah Mbak Imas ini pingsan di kamar mandi, dia mengalami satu kejadian yang sangat mengerikan sekali. Mbak Imas ketika mandi, dia nggak pernah lagi mandi telanjang, dia menggunakan basahan, mengikuti apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Mbak Imas juga selalu membawa jimat yang diberikan oleh tua-tua kampung. Beberapa hari keadaan terasa normal, Mbak Imas bilang. Namun, 1 minggu berlalu, masuk minggu kedua, Mbak Ima di sini sering membayangkan laki-laki yang pernah dilihatnya. Ketika pertama kali Mbak Ima ini mandi, pintu kamar mandinya terbuka dan dia mengintip. Ya, ketika dia sudah selesai mandi kan dia ngintip dari dalam rumah, ngintip dari jendela belakang. Ya, dari arah kamar mandi itu ada laki-laki yang kepalanya botak yang lalu lalang. Nah, 1 minggu setelah kejadian Mbak Imah ini pingsan, dia selalu membayangkan laki-laki yang palak pelontos itu. Memang di sini kalau diingat-ingat ya, si Mbak bilang wajah laki-laki itu lumayan ganteng. Ya, lumayan ganteng, lumayan gampang diingat dan berkarismatik. Lama-kelamaan kalau diingat, Mbak Imah merasakan getaran lain di hatinya ketika mengingat wajah laki-laki tersebut. Nah, jadi setiap sore sebelum mandi, ya, Mbak Imah ini ya, dia memperhatikan sekitaran kamar mandinya. Bahkan pada suatu ketika, Mbak Imah nekat berjalan keluar dari pekarangan rumah. Ya, karena dia merasa kalau laki-laki yang dicarinya ini itu berada tidak jauh dari arah kamar mandinya, dari arah lurus kamar mandinya. Tanpa Mbak Imah sadari, dia berjalan menuju ke tempat pemandian jin. Tapi alhamdulillah pada saat itu Mbak Imah katakan dia tidak sempat berjalan sampai di sana. Cuman beberapa meter lah dari jarak kamar mandinya. Tiba-tiba di sini Mbak Imah teringat, oh iya, ngapain aku kesini? Dia bergegas kembali ke kamar mandi, dia mandi dan selesai mandi, Mbak Imah pun kembali masuk ke rumah. Dari kejadian pada hari itu,
Mbak Imah ini selalu terbayang-bayang dengan laki-laki yang rambut plontos ini. Nah, pada suatu malam, ketika Mbak Imah ini sedang halangan, ya Mbak Imah sedang haid. Jadi malam itu, Mbak Imah ini agak mimpi aneh. Ya, dia mimpi didatangi oleh sosok laki-laki yang sudah lama sekali didambakannya. Sosok laki-laki yang pernah sekilas terlihat namun bayangannya selalu teringat. Ya, di malam itu sosok laki-laki itu mendatangi si Mbak Imah dengan perwujudan persis seperti yang dilihat Mbak Imah pada saat itu, dengan pakaian yang formal, dengan tubuh yang tidak terlalu besar, dengan wajah yang penuh karismatik, dengan rambut yang pelontos. Sosok laki-laki itu seolah-olah menggoda si Mbak Imah, mulai merayu Mbak Imah. Laki-laki itu mulai memegang tangan Mbak Imah, mulai merangkul Mbak Imah, dan mohon maaf di sini, di dalam mimpi itu Mbak Imah ini melakukan hubungan intim dengan sosok gaib tersebut. Beberapa kali Mbak Imah katakan, setiap Mbak Imah ini sedang halangan, sosok itu selalu datang. Tapi di sini yang membuat Mbak Imah ini bingung, ketika Mbak Imah ini selesai halangan, sosok itu tidak pernah lagi terlihat. Nah, di bulan selanjutnya, ketika Mbak Imah ini sedang halangan, sosok itu lagi-lagi datang. Kurang lebih sekitar 4 bulan, apa yang dialami oleh Mbak Imah ini, apa yang dilakukan oleh sosok itu, setiap dia datang, dia melakukan hubungan intim dengan Mbak Imah. Mbak Imah sama sekali tidak dapat menolak. Hampir 4 bulan, kejadian ini terus terjadi, dan di bulan kelima, Mbak Imah mulai merasa di tubuhnya ada sesuatu yang aneh. Setiap Mbak Imah ini mau datang bulan, perutnya itu terasa keras sekali, dan sakitnya minta ampun. Beliau mengatakan memang ya, beberapa kali ketika Mbak Imah ini sebelum dia datang bulan, itu perutnya memang sering sakit. Itu beliau katakan penyakit wajar lah kalau untuk wanita. Tapi yang dirasakan oleh Mbak Imah ini memang berbeda. Ketika di dalam mimpi dia sudah melakukan hubungan intim dengan sosok gaib tersebut. Di bulan kelima, ketika Mbak Imah ini mau datang bulan, perutnya itu sakit sekali. Perut itu terasa keras, dan perut itu lama-lama mulai membesar. Dan pada malam harinya, sosok gaib itu datang. Mbak Imah di sini bertanya, "Kamu ini siapa? Kamu datang tiba-tiba, kamu mengajak aku untuk melakukan hubungan intim. Aku sama sekali tidak bisa menolak." Sosok itu mengatakan, "Aku adalah suamimu." Ketika sosok itu mengatakan aku adalah suamimu, di sini Mbak Imah sama sekali tidak mau menerima, dan dia mengatakan, "Aku tidak mengenal kamu. Kamu siapa? Kamu siapa?" Sampai-sampai di sini ketika Mbak Imah mengatakan kamu siapa, kedua orang tua Mbak Imah ini terbangun dari tidurnya, terbangun dari kamar sebelah, masuk ke kamar anaknya, dan ternyata Mbak Imah ini sedang ngelindur, sambil mukul-mukul kayak gini. "Kamu siapa? Kamu siapa?" Seolah-olah Mbak Imah ini marah besar dengan seseorang dan bertanya, "Kamu siapa?" Kedua orang tuanya pun membangunkan, "Nak, bangun, nak, bangun, bangun." Mbak Imah pun lantas di sini bangun. Nah, setelah Mbak Imah ini bangun, barulah dia menangis sejadi-jadinya, menceritakan kejadian ini kepada ibunya, sambil Mbak Imah ini memegang perutnya sakit sekali. Mbak Imah di sini menceritakan semua apa yang terjadi 5 bulan belakangan ini. Ternyata apa yang aku alami benar-benar nyata. "Maksud kamu apa?" "Aku malu, Bu. Aku malu, Bu, mau cerita." Akhirnya, karena paksaan dari kedua orang tua Mbak Imah, barulah beliau bercerita. Yang tadinya Mbak Imah ini menganggap apa yang dialaminya ini cuma sebatas mimpi. Ada sosok yang datang, sosok yang disukai sama Mbak Imah lah, kita katakan di sini. Sosok itu datang, merayu aku, dan aku pun melakukan hubungan intim. Sudah hampir 5 bulan ini, Bu. Setiap aku datang bulan, sosok itu datang meniduri aku.
Setelah kedua orang tua Mbak Imah mendengar apa yang dialami oleh anaknya, kini Mbak Imah mengadukan kalau perutnya sakit, perutnya keras sekali, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa sekali. Akhirnya, bapak dari si Mbak Imah memanggil tua-tua kampung untuk meminta pertolongan, untuk meminta pendapat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Pada malam itu juga, tua-tua kampung datang untuk melihat kondisi dari si Mbak Imah. Tua-tua kampung mengatakan, benar apa yang dikatakan oleh anakmu. Yang dialami oleh anakmu bukanlah mimpi, melainkan sebuah kejadian nyata. Kejadian nyata yang terjadi di alam gaib. Ketika anakmu tidur, ruh atau sukma dari anakmu itu dibawa ke alam gaib, dibuai di dalam alam gaib. Anakmu telah melakukan apa yang dirasakannya di dalam mimpi, apa yang dilakukannya di dalam mimpi, itulah yang benar-benar terjadi. Anakmu sudah tidur dengan sosok makhluk gaib, dan mudah-mudahan saja sakit perut yang dirasakan oleh anakmu ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan anakmu dengan sosok makhluk gaib tersebut. Nah, tua-tua kampung pun di sini mulailah membacakan beberapa mantra, melafalkan beberapa mantra, meminta beberapa syarat seperti mangkuk yang berisi air putih. Di situ dimintalah kembang-kembang setaman yang ada di rumah dimasukkan ke dalam mangkuk tersebut. Tua-tua kampung ini mencoba untuk melacak siapa sebenarnya sosok gaib yang telah mengganggu si Mbak Imah. Sedangkan Mbak Imah ini sudah memegang jimat, tangkal untuk Mbak Imah supaya tidak diganggu oleh makhluk gaib. Kok malah makhluk gaib itu bisa masuk ke dalam mimpi Mbak Imah, bisa meniduri Mbak Imah. Berarti sosok gaib ini memang benar-benar kuat. Disitulah tua-tua kampung ingin melacak, ingin melihat dengan batinnya sosok apa sebenarnya yang telah datang. Nah, dengan kemampuan kebatinan dari tua-tua kampung, di sini beliau mengatakan, apa yang mengganggu si Imah ini hampir sama kejadiannya dengan si Ija. Hampir saja anakmu dibawa masuk ke dalam dunia gaib. Untung saja anakmu masih ingat. Untung saja Allah masih memberikan pertolongan, keselamatan kepada anakmu. Anakmu memberontak, anakmu melawan. Nah, jadi tua-tua kampung mengatakan, yang sudah terjadi ya sudahlah. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi ini ada hikmahnya. Bisa kamu ambil hikmah. Nah, ingat pesan dari orang tua, apa yang dilarang orang tua itu pasti ada faedahnya untuk kita. Nggak mungkin orang tua melarang kita tanpa ada alasan. Nah, jadi sekarang permasalahan yang dihadapi oleh si Mbak Imah ini, penyakit perut yang dirasakannya ini, setiap dia mau datang bulan, perutnya itu keras sekali, keras sekeras-kerasnya dan menahan sakit yang sangat luar biasa sekali. Hal ini dialami oleh si Mbak Imah kurang lebih sekitar 1 tahun 8 bulan. Selama 1 tahun 8 bulan, Mbak Imah ini berobat alternatif, dibantu dengan tua-tua kampung, mulai dari minum ramuan, mulai dari minum-minuman obat-obatan herbal dengan pengobatan-pengobatan alternatif lain, mulai diurut, dibawalah ke dukun urut biar peranakan itu dicek. Ternyata peranakan dari si Mbak Imah ini normal. Cuman saja penyakit yang dialami sama Mbak Imah ini ketika dia mau datang bulan, sakitnya itu nggak normal seperti sakit yang dirasakan oleh wanita kebanyakan. Dukun urut itu sama sekali nggak ngerti ini penyakitnya apa. Nah, jadi tua-tua kampung di sini terus memantau si Mbak Imah selama 1 tahun 8 bulan agar sosok gaib yang mendatangi si Mbak Imah, yang mengaku kalau sosok gaib itu adalah suami dari Mbak Imah, sosok gaib itu setiap datang mau meniduri si Mbak Imah, ini dijaga terus sama tua-tua kampung tersebut. Walaupun si Mbak Imah ini sudah diberikan jimat, sosok itu nggak mempan, nggak takut dengan jimat yang diberikan oleh tua-tua kampung. Makanya dari itu tua-tua kampung ini dengan ilmu kebatinannya selalu membentengi tubuh dari si Mbak Imah ini.
tidak terlepas juga. Semua ini berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang tua-tua kampung cuman menjadi perantara saja. Nah, di sini Mbak Imah di sini selalu diingatkan oleh kedua orang tuanya, selalu diingatkan oleh tua-tua kampung untuk selalu membaca ayat suci Al-Quran sebelum tidur khususnya. Yo, minimal 1 juz itu harus dibaca. Jadi setelah membaca 1-2 juz, yo, Mbak Imah ini barulah boleh tidur. Biar sosok gaib, sosok jin yang mengaku kalau suami Mbak Imah, ya, yang mau masuk ke dalam mimpinya Mbak Imah untuk bersetubuh dengan Mbak Imah ini, sosok itu tidak bisa mendekati Mbak Imah. Dan alhamdulillah, setelah 1 tahun 8 bulan penderitaan yang dialami oleh Mbak Imah pun dapat sembuh dari penyakit tersebut. Tapi sebelum Mbak Imah ini sembuh total, sebelum dia bisa terlepas dari penyakit yang sangat menyiksanya ketika beliau ingin datang bulan, Mbak Imah ini mengeluarkan gumpalan darah ketika dia bangun tidur. Ya, jadi ketika dia bangun tidur, dia kebelet buang air kecil. Ketika Mbak Imah ini buang air kecil, dari alat vitalnya, ya, dari kemaluan si Mbak Imah ini, jelas sekali dia melihat ada 3 gumpalan darah sebesar butiran-butiran anggur. Itulah yang keluar. 3 butir itu keluar, dan setelah 3 butir itu keluar, alhamdulillah, Mbak Imah tidak pernah lagi merasa sakit di bagian perut ketika beliau ingin datang bulan. Dan sosok gaib yang selalu ingin masuk ke dalam mimpinya, sosok gaib yang selalu memperhatikan Mbak Imah selama 1 tahun 8 bulan sudah tidak pernah lagi dirasakan oleh Mbak Imah. Nah, jadi alhamdulillah Mbak Imah katakan kejadian ini merupakan sebuah pengalaman misteri yang sangat berkesan dan menjadi pelajaran untuk Mbak Imah. Mbak Imah membagikan kisah ini kepada saya untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat semua, agar khususnya sahabat-sahabat perempuan yang mendengar kisah ini bisa dijadikan pelajaran ketika sedang mandi. Janganlah Mbak Imah bilang kita mandi dengan tanpa menggunakan busana. Yo, kalau ada basahan, kain basahan itu yo kain sarung biasa yang dipakein kemben kayak gitu baru kita mandi. Kalau ndak, yo kita mandi pakai daleman kita. Jadi agar sosok gaib yang ada di sekitar kita itu tidak terpancing, agar sosok gaib yang ada di sekitar kita yang tidak terlihat oleh mata zahir kita itu tidak terpancing nafsunya untuk menggoda kita. Cukuplah Mbak Imah yang mengalami kejadian ini, beliau katakan. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh Mbak Imah. Untuk sahabat-sahabat yang memiliki pengalaman misteri ingin dibagikan, sahabat boleh kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Insya Allah saya akan ceritakan di channel Rio Wijaya sebuah kisah misteri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.